Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di Bisik, oke, bincang asik. Udahlah nggak usah banyak ngomong nih. Teman gue ada satu, ada namanya Fahmi, kedua ada Ali. Nah, Fahmi ini sama Ali kita akan ngobrolin ya. Lu yang pada punya bisnis ketika lu mulai ataupun sebelum pandemi dan lu ngalamin yang namanya pandemi gitu. Ya, betul. Mungkin yang pertama ya lu, Mi, ya. Menurut lu mulai tuh sebelum pandemi itu tahun berapa bisnis lu? Kalau mulai jualan gue dari 2017. Bisnisnya apa tuh 2017 tuh? Itu gue minuman cendol duren. Cendol duren ya? Minuman cendol Kopi ya? duren. Iya, ini Iya. kopi gue brandnya. Iya. 2017. 2017 gue mulai start dagang jualan di pinggir jalan waktu itu. Tuh Ya. offline abis. Offline habis, paling dulu online-nya cuma ngandelin dari GoFood. Oh, GoFood. Dari GoFood. Nah, itu. GoFood. Oke. Terus lu mulai 2020, pandemi kan 2019 akhir, 2020 lah kita PSBB tuh. Iya. 2020 April Nah, atau sekitar segitu. Nah, itu lu berapa booth? Pertama tuh berapa booth? itu gue masih dua sih. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi gue masih dua. Sebelum pandemi lu dua. Terus ketika pandemi, Sorry, gue ralat ya. Gue sebelum pandemi itu 1, 2, 3, 4. Sorry, 4. Tamrin Spedisi kan ada 2 gue waktu itu. Iya, Oke. 4. 4. Terus pas pandemi, Pas turun dong. pandemi Ngalamin dong. Iya, habis pokoknya. Habis. Tinggal yang bertahan di pinggir jalan. Malah yang bertahan di pinggir jalan. Ya karena kan mall mau nggak mau kan waktu itu kan. Oh iya. Apalagi waktu itu kasus yang pandemi masuk, terus udah yang pas lockdown udah mall udah lockdown udah Habis. bener-bener gak ada orang. Habis berapa lama nggak ada orang ya? Ya itu selama lockdown lumayan lama sih ya sekitar mungkin. Tapi yang di pinggir jalan online Itu jalan. Itu jalan terus online juga masih hidup kalau itu. GoFoodnya hidup ya? GoFoodnya itu. Iya. Lu akhirnya gimana tuh? Mulai bulan apa tuh lu mulai, gue harus berubah nih, katakanlah gue ngerubah cara gue dagang tuh. Ya itu sih di saat lockdown kan gue udah pasrah sama keadaan ya, maksud gue dropnya karena jatuh banget gue gitu kan, karena kan waktu itu kan omset andel gue yang pasti di mall kan, pinggir jalan karena cuman buat nyari receh lah ibaratnya gitu. Nah saat mall tutup semua, ya gue harus muter otak nih, karena apa? Di mall itu gue tetap bayar, jatuhnya sewa. Nggak berhenti ya? Nggak berhenti selama lockdown karena ini kan swasta ya, jadi tetap bayar gitu. Gue walaupun nggak full, tapi kan gue tetap harus ngeluarin duit. Nah, makanya itu gue cari cara waktu itu akhirnya gue nyoba terjun ke Tokopedia sama Shopee. Gue main di situ. Lalu kan jualnya cendol, gimana bikinnya Tokopedia sama Shopee? Pre-order, jatuhnya pre-order apa gimana? Jadi gue pre-order H-1. Jadi kalau ada yang order waktu itu gue bikinin hari H dan gue kirim gitu kan. Nah semakin kesini kan semakin banyak gitu. Jadi gue di hari H gue udah mulai nyetok banyak. Jadi kalau ada yang beli langsung gue kirimin. Oh pakai apa namanya e-commerce jalan? Kayak e-commerce, alhamdulillah jalan waktu itu. Lu main di medsos gitu nggak sih? Gue awalnya sih main di Instagram ya, main Instagram juga. Lumayan sih, cuman gue orangnya kadang males ngedit. Gitu. Tapi kan lu kan konten, kan sih kreator juga kan? Gue bisa sih, gue ngejalanin semuanya sendiri gitu kan. Gue ngedit, gue moto sendiri gitu. Cuman lama-lama gue jadi banyak kerjaan gitu. Karena malah nggak fokus ngurusin si pemutaran usahanya itu. Karena emang gue sebenarnya ngurusin itu aja udah agak repot waktu itu kan. Lu ngerjain sendiri, apa lu punya karyawan? Saat itu gue waktu lockdown gue kerja sendiri semua. Karyawan stop? Karyawan gue stop semua dulu. Karena gue benar-benar gak ada pemasukan waktu itu. Dan sewa harus tetap jalan, itu yang bikin gue berat. Gitu. Dan lu ngandelin pendapatan lu buat lu sama keluarga itu aja? Gue sisa tabungan. Oh. Sisa tabungan aja ya. Ya pinggir jalan ada sih, cuman kan gak gede, beda gitu. Tapi kalau waktu itu antara pinggir jalan sama lu di e-commerce, bagusan mana kalau waktu itu lu lihat? Awal-awal sih gue e-commerce, jadi COVID ini bagi gue kayak hikmah gitu mas. Maksud gue hikmah itu, gue tuh sempat main e-commerce 3 bulan sebelum COVID. Itu mati suri toko gue, e-commerce. Sebelum COVID malah udah nggak hidup. Sebenarnya gue udah eksis duluan, cuman yang gue bilang tadi mati suri gitu. Iya. Nah ada COVID ini orang kan jadi beralih
beralih ya kan. Bener, Dari beralih offline ke online. online. Nah, di situ gue mulai kayak waktu itu kan lu sendiri kan Iya. lu suruh beli ya kan Iya, akhirnya dari kiloan kan, lu akhirnya jual kiloan kan, kayak kopi-kopi sekarang. bener. Jadi awalnya gue nyuruh teman-teman gue tuh buat beli dong produk Iya. gue gitu, gue sharing di Instagram, gue di Iya. WhatsApp. Nah, dari temen gue beli kan akhirnya ngasih review tuh, ngasih review di Shopee atau Tokopedia, ngasih review, ngasih bintang 5, komen bagus-bagus. Nah, akhirnya dari sini kan orang jadi pada ngelihat oh bahwa produk gue ini dipercaya dan bisa bisa ngasih Tapi lu yang malah lain buat stop, pelanggan gitu. stop bikin konten ya, malah stop ya. Konten Instagram aja sih Tapi sebenarnya. masih, sekarang masih. Sekarang gua enggak mas. Bener-bener ini. Bener-bener gua Nah, lu kuat banget. mulai recover lagi tuh kapan? Recover lagi ya setelah COVID ini. Setelah COVID ini. Ya, walaupun sekarang. Jadi lu kan terakhir nih ya pas COVID lagi kenceng-kencengnya kan lu tinggal yang pinggir jalan sama yang e-commerce. Ya, terus lu bangun lagi, lu mulai lagi di mall. Ketika mall mulai itu lu mulai lagi. Ya setelah COVID reda, setelah COVID reda kan istilahnya mall buka lagi lah. Buka lagi ya, gua udah bisa tambah lagi. running lagi. Oke. Running lagi tuh sekarang ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Kalau lu nih gimana, Li? Lu kan istilahnya pertama itu lu mulai, lu sempet tadi cerita sama gue, lu bilang katanya awal-awal pandemi. Emang sebelumnya tuh lu ngapain gitu? Apa karena gue pandemi nih gue harus nyari something gitu biar ini apa gimana? Jadi sebenarnya malah belum ini. Terus ketika pandemi mulai, lu start kira-kira bulan apa tuh? Itu dari Februari ke Januari gitu 2020. Februari atau Januari. Yang lo lakuin saat itu udah, tapi memang belum ada pembatasan ya. Tapi udah rame, udah ada COVID nih. Udah ada orang Depok udah COVID. Iya, satu orang itu kan. Nah, lu waktu itu gimana nih? Cerita nih, Awalnya itu ya ngedit aja. Jadi tapi memang lu sebelumnya ngedit, tukang ngedit. SMP saya udah main Photoshop. Oke. Dulu nggak dulu tuh belum punya komputer laptop. Tetangga kalau mau belanja. Oke, iya. Nah, dari dulu itu sampai ya sekitar 2020 itu bukan saya jadiin kerjaan. Jadi kayak ada yang mau ngasih ya udah. Jadi kayak minta tolong gitu. Tolong editin ini dong. Tolong bikin logo, bikin ilustrasi dan lain-lain. Jadi ya kalau mau kasih ya terima, kalau enggak ya jadi gitu lah, bukan kerjaan lah. Iya, lu ketika mulai itu jadi kerjaan, ketika lu tahu ada platform yang lu pakai itu apa namanya? Fiverr. Lu pakai Fiverr. Oke, terus lu mulai nge-gig di situ kapan tuh? Itu 2020 awal itu. Startnya gimana? Startnya ya setahun gak ada yang mesen. Setahun gak ada yang mesen. Tapi lu pantengin terus itu? Enggak, itu karena saya masih, jadi saya kayak nulis di ngetik di pencarian YouTube itu gimana cara make money online kan. Oke, awalnya startnya itu. Itu salah satu yang keluar di pencarian, jadi saya coba. Cobain apa aja, Li? Nah, jadi bikin juga di creative market gitu, kayak jual produk digital. Tapi yang kalau Fiverr kan itu sesuai permintaan. Jadi mereka lihat di kita, mereka mesen bikin yang kayak gini. Kalau di creative market itu kayak kita udah bikin kayak set icon, ada berapa satu setnya ada 10 misalnya, temanya ini kayak gitu. Tapi itu bukan kayak yang sekarang pembayarannya atau metode ininya NFT gitu enggak? Bukan. Terus lu balik lagi akhirnya mulai lagi di Fiverr itu gimana cerita? Teman orang gede itu, abangnya dia pelaku ininya, dia pas pandemi juga, dia pas lagi boomingnya Zoom kan. Nah itu ternyata di luar negeri sana banyak orang yang ini pesan virtual background. Iya. Jadi benar-benar ngeditin virtual background. Banyak permintaan itu, dia semalam bisa dapat 800 dolar. Semalam? Iya. Terus oke. Terus lu mulai akhirnya lu nyobain juga ngikutin. Nanya-nanya kan tempatnya, terus ternyata ada cara-caranya, udah saya ikutin cara-cara. Oke. Alhamdulillah besar. Sekarang berarti berapa? Terakhir bulan ini berapa?
bulannya sekitar 700 lembaran. Sebulan terakhir ini. Iya, belum di sebulan ya. Ini baru tanggal berapa? Oh, iya. Belum sampai sebulan. Asik. Asik. Tapi naik turun sih namanya. Kan klien mah dari mana aja ya? Lu komunikasi sama mereka? Lewat, ada yang lewat WA, ada yang lewat aplikasi Teams gitu. Jadi Oke. mereka daftarin saya subscription ini Microsoft 365. Oke. Iya. Nah, itu terus jadi dong misalnya. Oh, Jadi basically saya di hire sama dia, jadi Oh, gitu. per jam. per jam ininya. Paymentnya per jam. Per jam. Jadi misalnya saya kerja hari ini saya bilang kerja 3 jam, boleh 3 jam. Oh, Jadi kayak jujur-jujuran aja sih sebenarnya. itu klien dari mana asli? Kalau itu dari Switzerland, Switzerland. Rata-rata sebagian besar UK, US paling banyak. ke US paling banyak. Indonesia Satu sekali. sekali. Ya. Tapi di platform itu bayarnya pakai Nah, itu dolar tetap. apa dari Fiverr, kenalnya di Fiverr. Kemudian coba komunikasi di luar, pernah ketemu saya di Jakarta ini pas Oke. dia orang Papua. Oh, Nah, itu dia suruh saya bikin UI, ada aplikasi iya. kayak buat banner dan lain-lain, Iya. termasuk ilustrasi, icon, logo. Nah, itu sampai kelar. Iya. Itu bayarnya dolar juga. Dolar juga padahal orang Indonesia ya. Iya. Jadi, Soalnya nah kalau lu lihat mungkin terserah lu mau jawab duluan siapa deh. Kan pandemi ini bisa dibilang yang kena kehantem itu kan bukan hanya kesehatan ya pasti ya. Yo. Ekonomi baik yang gajian ataupun yang usaha gitu. Kalau menurut lu yang bikin lo, gue bisa survive nih, itu apa sih? Gimana? Gimana Mi? Coba. Menurut gua waktu pertama kali awal pandemi itu gua yakin bahwa gua bisa survive karena waktu itu gua berpikir bahwa orang-orang saat itu masih megang duit, masih ada simpenan lah, mungkin yang kemarin mereka kerja, yang kemarin mereka jualan apa terus saat itu pasti mereka masih punya simpenan. Nah itu makanya gue langsung gercep, gitu. Gue langsung gercep, ya mau nggak mau gue harus ngasih duit dari simpenan mereka gitu. Dia harus ngeluarin duit gitu. Makanya gue mulai main online waktu itu. Iya. Gitu. Tapi kalau Itu sih. menurut lu sekarang lu balik lagi ngandelin offline lagi sekarang? Sekarang gue lebih tertarik ke offline ya, karena gue tahu pasar gue tuh Offline. besarnya di offline gitu. Lu sekarang berarti ada di mana lagi? Oke nih, misalnya kan lu kemarin terakhir yang dari PGC, terus lu tarik, tinggal lu yang di jalan, lu Betul. bikin tabungan, lu bikin yang produk online dan sebagainya. Terus mulai lagi tuh balik lagi ke PGC dulu kah apa gimana? Betul, gue balik ke PGC dulu awalnya. Terus? Akhirnya kan sebelum COVID ini gue udah ke Tanah Abang duluan. Gue udah Memang mau ke sana. gue emang udah kontak-kontakan sama manajemen Tanah Abang gitu kan. Karena emang gue ada niat mau buka di sana. Iya. Nah waktu itu masih dikasih harga tinggi banget gitu kan untuk sewa di sana. Nah yang tadi gue bilang nih, COVID ini sebenarnya hikmah buat gue gitu. Hikmah banget buat gue. Nah setelah COVID Tanah Abang itu kan sepi. Iya. Habis tuh. Jadi banyak pedagang yang cabut. Mereka cabut juga Mereka ya? cabut juga pedagang. Kosong mainnya. Itu. Nah akhirnya manajemen Tanah Abang kontak gua. Jadi nggak nih Terus masuk, iya. ininya bayarannya turun. Bayaran turun harganya. Lu berani, nah lu saat itu kenapa berani ke situ? Karena gua udah survei. Ketika udah hidup lagi. Ketika udah hidup lagi. Kan gua dikontak, kan kondisi udah selesai COVID ya, udah dibuka lah ya kan. Nah itu. Gua survei kan, ya gua berani dong jelas dengan harga segini gitu. Jadi lu malah ketika itu, tapi balik ke PGC lagi. Ya PGC tetap lah PGC kan karena Terus ke Tanah Abang. Jadi lu sekarang ada berapa berarti? ada 6. Ada 6. Mana aja tuh? Yang di rumah pinggir jalan satu, di Setiabudi. Oh, Setiabudi Kuningan, dia gue kayak kontainer gitu, jadi kerja sama apa MIDI. Gitu. Terus? PGC. Iya. Tamrin City 1. Tanah Abang 2. Oh, Tanah Abang 2. Tanah Abang 2. Iya. Sehari produksi berapa nih?
Kalau gua Kalau katakanlah lu kalau online kan waktu itu kiloan loh. Kalau online tuh lu sekilo tuh berapa bungkus? sekilo itu jadi sekitar 9 sampai 10 bungkus. Kalau sekarang? Kalau sekarang gua udah 90 hampir 100. Iya, Sebelum 100 sehari. sehari. Itu offline. Itu offline sama online semua gua, Mas. Tapi menurut lo sekarang fokus tuh balik lagi ke offline. Offline gua. Karena emang offline dibanding online. Kalau Ali Iya, memang dia hidupnya online. itu dengan digital. Iya. Nggak mungkin lu jualan brosur kan Iya. banget. Iya. Kalau lu Offline. tetap offline. Gua Lu nggak akan merasa gue butuh online nih gitu nggak ada. online menurut gua cuma 20%. 20% serius. Serius. Pasar gua tuh segmen gua ya pasar. Iya iya iya. Kok mungkin karena es kali ya. Gitu. Lagi ya, cendol gitu kan. Pakai barang. Betul. Kalau lu nggak emang online abis nih, nggak pernah maksudnya gue mau offline nih atau gue berpikir gue jadi di kantoran lah atau gimana nggak? Gak suka macet soalnya kemana-mana kan kalau punya Ya udah. Kalau kami harus mau nemuin macet, Iya. kalau nggak jual. Betul. Kalau macet gue seneng. Iya. Masih ramai nih pasar nih. Iya. Apalagi kalau udah mulai berantakan. Udah. Iya. Lalu sekarang kalau lu lihat online-nya oke lah, Zoom masih, yang main banyak dong, yang desain banyak. Itu menurut lu sekarang kalau dari awal sampai sekarang lah, grafiknya tuh naik apa? Jadi sekarang udah mulai sedang atau gimana? Kalau lu sekarang gimana? sebenarnya sih kalau di aplikasi website seperti Fiverr itu ya, itu kan ada banyak, ada Fiverr, ada Upwork, ada dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau kita rajin itu naik terus, dia bakal naik terus mesti, karena dia kan punya algoritma sendiri kan, kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya kita sering eksis, kemudian kita respon cepat, balas chat cepat, itu bakal dimunculin di halaman depan. Tapi kalau kita lambat, sering dapat bintang misalnya 4, 3, 1 misalnya, nah itu biasanya turun. Ya, kalau Gini, lu main di Fiverr doang atau ada baru Fiverr doang sih. Gue baru Fiverr doang tadi ya. Terus, nah, lu tadi bilang katanya konsisten lah. Sedangkan itu kan iklannya ada orang order dong. Kalau kayak Fahmi kan dia masang booth, orang lewat gue beli gitu. Kalau lu, apakah algoritmanya seperti itu juga? Apa lu memang biasanya konsistennya itu gimana? Maksudnya lu sering dapat klien, akhirnya klien lain ikut apa? Iya. Ada di situ tuh kayak platform itu ada postingan gitu apa gimana? Sebenarnya kalau dari orderan itu, jadi saya orderan yang banyak order ke saya itu yang udah pernah dibanding yang baru mah jarang. Tapi yang udah pernah itu biasanya kayak dia web designer, otomatis tiap saat dia punya klien butuh logo, butuh ilustrasi, butuh icon dan lain-lain. Nah itu yang paling banyak. Perusahaan yang dia bisa web gitu ya. Nah, Terus dia dapat klien, dia order ke lu gitu ya. Oke. Ada juga, ada yang satu itu dia punya channel YouTube juga. Jadi gig saya itu dipromot di YouTube dia, Di endorse gitu. Tapi itu saya nggak tahu. Nanti saya tahu itu. Padahal dia bayar ke lu. Iya dia bayar. Tapi lu dimasukin sama dia, di mention di YouTube-nya dia. Orang mana nih? Itu orang lupa sih, orang mana? UK apa mana? UK. Iya. Terus kalau misalnya kan klien di samping urusan kerjaan, apalagi dari luar negeri itu, mereka suka kayak ada ngobrol gitu nggak? Kalau Ngobrol apa misalnya? ya misalnya di luar kerjaan lu atau nggak ada say hi lah kan, menanya kan. Oh jarang sih. Tapi lu sorry maksudnya, emang lu bisa bahasa Inggris gitu sebelumnya? Oh emang lu udah emang udah istilahnya pede ketika lu masuk itu, gue bisa komunikasi itu lancar gitu, maksudnya nggak apa lu memang merasa pertama sama sebelum itu beda gitu apa enggak? Sebenarnya saya kalau untuk speaking ya bisa dikit lah, banget awalnya. Cuman kan makin kesini kan meeting pakai Zoom, Google Meet, ya kita kan otomatis ini. Oh benar-benar conference ya? Iya. Jadi ngadepin klien tuh conference ya? Iya, langsung face to face gitu, apa Zoom apa Google Meet atau Microsoft Teams tuh. Udah aja. Oke deh, azan dulu deh.